Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Jalan golongan yang selamat dan golongan yang mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai pada bagian yang ke-26. Qala al-muallifu rahimahullah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi keharusan bagi kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolong orang-orang yang beriman. Ini adalah kutipan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, tubayyinu, menjelaskan, anna Allah ta'ahada lil mu'minin bin nasri ala a'daihim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman untuk menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Wa huwa wa'dun la yatakhallafu, dan ini adalah janji yang tidak akan diingkari. Faqad nasarallahu rasulahu, dan sungguh Allah telah menolong rasulnya fi ghazwati badrin, pada perang Badar, wal ahzab, pada perang Ahzab, atau yang dikenal juga dengan perang Khandaq, wa ghairihima minal ghazawat, dan yang lain-lain atau selain keduanya dari perang-perang yang ada. Wa nasara ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala a'daihim, dan Allah juga menolong para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya, yaitu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas musuh-musuh mereka. Wa antasyaral Islam, maka Islam pun menyebar. Wa futihatil bilad, dan negeri-negeri itu dibuka. Wa antasaral muslimun raghmal ahdath wal masaib, dan kaum muslimin tetap mendapat pertolongan meskipun dilalui dengan berbagai macam kejadian dan musibah. Wa kanatil aqibatu lil mu'minin, dan hasil akhir itu kemenangan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, raghmal ahdathi wal masaib, ya, meskipun dilalui dengan kejadian-kejadian dan musibah. Oh, ini ada pengulangan ini. Taib. Alladzina sadaqullah, yaitu orang-orang yang jujur kepada Allah, fi imanihim, di dalam keimanan mereka, wa tauhidihim, dan tauhid mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, wa du'aihim li rabbihim,
dan doa mereka terhadap Tuhan mereka fi waqti syiddati warrakha, di waktu sempit maupun lapang. Wa hadzal Qur'anu yahki halal mu'minin, dan Al-Qur'an ini telah mengisahkan keadaan orang-orang yang beriman fi ghazwati Badrin, pada perang Badar contohnya. Wa hum qaliluna fil adati wal iddah, dan jumlah mereka itu sedikit, persiapan juga demikian. Fayad'una rabbahum, tetapi mereka berdoa kepada Rabb mereka, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Tuhan kalian di kala sempit, lalu Allah mengabulkan doa kalian, dan Allah mengatakan, aku akan memberi bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Fastajaballahu du'aahum, maka Allah pun mengabulkan doa mereka. Wa amaddahum bil malaikah, Allah menurunkan bantuan kepada mereka dengan para malaikatnya. Yuqatiluna ma'ahum, yang berperang bersama mereka. Fayadribuna a'naqal kuffar, sehingga mereka berhasil memukul leher-leher orang-orang kafir. Wa yadribuna atrafahum, dan memukul ujung-ujung jari mereka. Wa dzalika hina qal, dan ini tatkala Allah berfirman, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan, maka pukullah mereka di atas leher-leher mereka, dan pukullah dari mereka di setiap ujung jari mereka. Surat Al-Anfal ayat yang ke-12. Wa tamman nasru lil mu'minin al muwahhidin, dan sempurnalah pertolongan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian saat perang Badar, dan kalian dalam keadaan lemah, maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Surat Ali Imran ayat 123. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, maka pertolongan Allah itu nyata. Allah berjanji akan menolong hamba-hambanya yang beriman, dan Allah menepati janjinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Ya. Namun masalahnya, bagaimanakah agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya? Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Dan di dalam sejarah yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang bertauhid, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur di dalam keimanan mereka, meskipun mereka sempat mengalami beberapa ujian dan cobaan. Ya. Jadi pertolongan Allah pasti datang meskipun disertai dengan ujian dan cobaan. Ya, dengan adanya perang itu sendiri, ini sudah merupakan ujian, ini sudah merupakan cobaan. Bagaimana tidak, orang yang berperang di jalan Allah, maka ada potensi kehilangan harta dan nyawa. Nah, disitulah keimanan kaum muslimin diuji. Apakah mereka tetap mau menegakkan agama Allah, membela agama Allah, meskipun harus rela terancam kehilangan nyawa dan hartanya. Jika iya, mereka siap dan mereka menerima resiko tersebut,
Nah, di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Jadi sudah menjadi keharusan bagi Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Hanya saja apakah kita sudah memenuhi syarat agar mendapat pertolongan dari Allah? Jangan-jangan bukannya Allah tidak menolong kita karena Allah mengingkari janjinya, tapi karena kita sendiri yang belum memenuhi persyaratan. Ya, penuhi syarat dulu, baru pertolongan Allah akan datang. Nah, dari apa yang disampaikan tadi oleh al-mu'allif rahimahullah, persyaratannya sebenarnya sederhana, yaitu kita jujur di dalam keimanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Inilah yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di beberapa peperangan. Demikian pula ini yang didapatkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian masih melanjutkan sedikit tentang perang yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW, khususnya perang apa? Badar. Wa kana min du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Badrin, dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, beliau berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah penuhilah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Allahumma atini ma wa'adtani, ya Allah berikanlah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlika hadhil isabah min ahlil Islam la tu'badu fil ard. Rawahu Muslim. Ya Allah, jika engkau membinasakan golongan ini, yaitu kaum muslimin yang perang saat itu di antara ahli Islam, la tu'badu fil ard, maka engkau tidak akan disembah di permukaan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah agar memenuhi janjinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu kemenangan. Dan di antara hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya adalah tentang tauhid. In tuhlika hadhil isabah min ahli Islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok yang sedang berperang ini dari kalangan orang-orang Islam, maka engkau tidak disembah di atas muka bumi. Karena apa? Kalau kita perhatikan kaum muslimin, para sahabat yang hadir di perang Badar, mereka adalah tokoh-tokoh utama. Mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, gampangnya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat di perang Badar tewas, maka apa yang tersisa dari kaum muslimin? Meskipun jumlah mereka hanya 300 sekian, tapi mereka tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar bagi umat Islam. Kekalahan mereka kehancuran bagi umat Islam. Kehancuran bagi umat Islam, maka kehancuran bagi at-tauhid. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran yang utuh. Kalau sampai kita kalah, maka tidak ada lagi orang-orang yang bertauhid yang tersisa. Ya, ini bukan berarti kita meremehkan dan merendahkan para sahabat yang tidak ikut perang Badar. Masih banyak para sahabat yang tidak ikut perang Badar, khususnya dari kalangan sahabat Ansar. Bukan berarti mereka tidak mau dan tidak ingin,
Tetapi memang kalau kita melihat sejarah perang Badar, tidak ada niat berperang. Ketika Nabi SAW mengerahkan sekitar 300 sekian orang untuk keluar kota Madinah menuju Badar, karena tujuan mereka ingin menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan setelah mereka pulang dari berdagang dari negeri Syam. Namun ternyata kafilah dagang itu berhasil lolos dan memanggil bala bantuan dari kota Mekah. Datanglah Abu Jahal bersama 1000 pasukannya. Nah, disitulah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua pilihan: terus melanjutkan niat mereka, apapun yang ditemui, bisa jadi resikonya bertemu dengan pasukan Abu Jahal, bisa jadi mampu mengejar kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata Allah menghendaki yang pertama tadi, yaitu bertemu dengan pasukannya Abu Jahal. Nah, para sahabat yang ada di Madinah, mereka tidak mengetahui kalau akan terjadi peperangan. Oleh karena itu di antara mereka menyesal tidak bisa ikut. Ya, berimbas pada perang Uhud, mereka antusias untuk menyambut orang-orang kafir ketika mereka datang ke kota Madinah. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pejuang Badar itu orang-orang pilihan. Kekalahan mereka berarti kekalahan bagi umat Islam. Kekalahan bagi umat Islam berarti kekalahan bagi tauhid. Nah, kesimpulannya apa? Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang bertauhid. Yang dengan sebab kemenangan inilah Rasulullah SAW masih bisa melanjutkan dakwahnya, masih bisa melanjutkan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul untuk menyebarkan tauhid di atas muka bumi. Nah, sekarang kita beralih pada fenomena yang disaksikan oleh kaum muslimin saat ini dan juga menurut pandangan al-muallif rahimahullah. Beliau mengatakan wa naral muslimin al-yaum, dan kita melihat kaum muslimin saat ini yakhuduna al-ma'arika didda a'daihim, mereka terjun di dalam peperangan melawan musuh-musuh mereka fi aktsaril bilad, di kebanyakan negeri, wala yantasirun, tetapi mereka tidak mendapat pertolongan. Fama huwa sababu dzalik, maka apa sebabnya? Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-muallif rahimahullah taala berbicara berdasarkan apa yang beliau saksikan, apa yang beliau perhatikan tentang fenomena yang terjadi di saat itu. Ya, kurang lebih mungkin tahun 2000-an ke bawah ya. Kurang lebih mungkin tahun 2000-an ke bawah. Banyak sekali peperangan yang dialami oleh kaum muslimin, tetapi mereka mengalami kekalahan. Apa sebabnya? Beliau mengatakan hal yatakhallafu wa'tullahi bin nisbati lil mu'minin, apakah janji Allah itu tidak dipenuhi? Apakah Allah itu ingkar janji kepada orang-orang yang beriman? Jawabannya tentu saja la abadan, tidak selama-lamanya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah akan menolong orang-orang yang beriman, ini adalah sebuah keharusan. Tapi mengapa mereka tidak mendapat pertolongan dari Allah? Ya, la yatakhallafu walakum ainal mu'minun hatta ya'tiyahumun nasrul mazkuru fil ayah. Sekali-kali atau selamanya tidak, Allah tidak menyelisih janjinya. Tetapi kalian wahai orang-orang yang beriman, di mana kalian? Bagaimana posisi kalian hingga Allah menurunkan pertolongannya yang disebutkan di dalam ayat? Ya, hingga pertolongan itu datang kepada mereka sebagaimana yang tersebut di dalam ayat. Nas'alul mujahidin. Maka kita bertanya kepada orang-orang yang berjihad. Awalan, yang pertama, hal ista'addu bil imani wat tauhid,
apakah mereka sudah mempersiapkan keimanan dan tauhid? Alladzaini bada'a bihimar rasulu da'watahu fi Makkah qabla al-qital. Yang mana tauhid dan iman ini adalah awal dakwah yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah sebelum adanya peperangan. Ya, kita semua tahu di fase Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam murni berdakwah. Tidak ada perlawanan, tidak ada peperangan. Ya, justru relatif apa? Mengalah, bersabar. Nah, sekarang apakah para mujahidin yang disinggung oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tatkala mereka berperang melawan orang-orang kafir itu mempersiapkan pasukannya untuk beriman dan bertauhid dengan benar? Nah, ini pertanyaan yang tentu mereka para pelakunya itu yang bisa menjawab. Sekali lagi, ya ini mungkin sudah masa lalu ya, sudah 20-an tahun yang lalu, sehingga kita tidak mungkin menanyai istilahnya orang-orang yang mungkin pernah bergabung di dalam peperangan ini. Ya, kita mengenal ada peperangan Afghanistan misalnya, kemudian Chechnya, ya di masa-masa itu. Nah, pertanyaannya apakah mereka sudah benar-benar mempersiapkan pasukan yang bertauhid? Ya, silakan dijawab bagi yang memiliki informasi. Sanian, yang kedua, pertanyaan kedua bagi para mujahidin, hal akhadu bisababil ladzi amarahum bihi rabbahum biqaulih? Apakah mereka sudah mencoba untuk menjalankan sebab, mengambil sebab yang Allah perintahkan kepada mereka dengan firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk melawan mereka orang-orang kafir sesuai dengan kemampuan kalian berupa quwwah, kekuatan. Waqad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birramyi, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkannya dengan ar-ramyi. Apa itu? Panah. Artinya selain mempersiapkan iman dan tauhid, apakah para mujahidin juga sudah mempersiapkan keahlian di medan perang? Ya, jangan hanya modal semangat saja, tetapi juga harus memiliki modal keahlian berperang. Ya, ini mungkin sebagian para mujahidin sudah mempersiapkannya di masa-masa itu. Tsalitsan, yang ketiga, hal da'au rabbahum, pertanyaan ketiga yang ditujukan kepada para mujahidin menjadi bahan introspeksi, mengapa mereka belum mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal da'au rabbahum wa afraduhu bid-du'ai indal qital, apakah mereka sudah berdoa kepada Tuhan mereka dan memurnikan doa itu hanya kepada Allah ketika berperang? Am asyraku ma'ahu ghairahu, atau justru mereka berbuat syirik terhadap Allah? Mereka berbuat syirik untuk beribadah kepada selain Allah. Farahau yas'aluna an-nasra min ghairihi, sehingga dengan santainya mereka meminta pertolongan dari selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihimul wilayah, dari Tuhan atau berhala atau sesembahan yang mereka yakini memiliki kekuasaan di wilayah tersebut. Wa hum abidullah, padahal mereka ini adalah hamba-hamba Allah. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran, tidak memiliki yaitu manfaat atau madarat untuk diri mereka sendiri. Ya, walimada la yaqtaduna birrasuli fi du'aihi li rabbih wahda, dan mengapa mereka tidak meneladani Rasulullah di dalam berdoa kepada Tuhannya semata? Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah mencukupi hambanya? Dalam surat Az-Zumar ayat ke-36. Nah, jadi pertanyaan ketiga,
Sudahkah para mujahidin memastikan bahwa pasukan yang mereka bawa di medan pertempuran itu ketika meminta pertolongan mereka hanya meminta kepada Allah, atau mereka ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka sudah melepaskan berbagai macam yaitu atribut-atribut kesyirikan, benda-benda yang bisa yaitu diyakini mendatangkan manfaat atau menolak madarat seperti jimat, atau justru mereka ada yang memakai jimat ketika berperang? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijadikan bahan introspeksi. Ya, kita sekali lagi tidak meremehkan perjuangan mereka, tidak menganggap remeh pembelaan mereka terhadap Islam. Tetapi masalahnya membela Islam juga harus dilandasi dengan ilmu. Dalam hal ini tauhid ini yang sangat-sangat penting. Maka bagaimana mungkin ketika orang menginginkan kemenangan di dalam peperangan lalu dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah pertolongan Allah akan datang? Dan di antara sejarah yang sangat nyata bagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam saat perang Hunain, ketika mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar dibuatkan apa, pohon keramat yang mereka jadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka yang mereka yakini ini bisa mendatangkan manfaat. Apa kata Nabi SAW? Beliau bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bahwasanya ini adalah perbuatan orang-orang seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, meminta kepada Nabi Musa sesembahan selain Allah. Ya, artinya Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau tidak mendiamkan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah pasukan yang mereka ada potensi berbuat kesyirikan. Jadi mereka belum melakukan kesyirikan, baru sekedar usul untuk apa? Berbuat syirik kepada Allah. Karena mereka baru masuk Islam, tidak tahu. Tapi Nabi SAW memperingatkan dengan tegas. Ya, nah ini menunjukkan apa? Beliau memiliki perhatian yang sangat besar. Jangan sampai ada di antara pasukan yang berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Karena mustahil Allah memberikan pertolongan kalau di situ masih ada kesyirikan. Nah, ini sudahkah dipastikan oleh para pejuang, khususnya para panglima perang? Sudahkah memastikan pasukannya semua tidak ada kesyirikan, dan kalau meminta pertolongan hanya kepada Allah? Atau justru di antara mereka ada yang berbuat syirik, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, rabi'an yang keempat, pertanyaan yang keempat bagi para mujahidin, hal hum mujtami'un wa mutahabbuna fima bainahum? Apakah mereka para mujahidin itu mujtami'un, mereka bersepakat, mereka satu kalimat, dan mereka saling mencintai di antara mereka, sehingga syiar mereka qaulu rabbihim, firman Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan sehingga kalian menjadi gentar dan akan hilanglah kekuatan kalian. Nah, sekarang kita saksikan, dan ini fenomena yang terjadi di antara para mujahidin. Sangat disayangkan masih ada perpecahan. Jadi mereka tidak satu kata, mereka tidak satu kalimat. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada kepentingan-kepentingan atau yang lainnya
Sedangkan kalau kita lihat kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW satu kalimat, satu komando, sehingga mereka taat penuh kepada Rasulullah SAW, atau orang yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin pasukan. Jadi nggak ada mereka berpecah belah, membuat kelompok sendiri, membuat front sendiri dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Kaum muslimin yang berjihad, mereka itu berjihad dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing atau bersatu di bawah bendera kaum muslimin. Kalau masih berpecah-pecah, nah ini sulit untuk mendapat kemenangan. Kemudian khamisan, pertanyaan kelima, dan ini yang terakhir kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa akhiran, dan yang terakhir, lamma tarakal muslimuna aqidatahum, ketika kaum muslimin meninggalkan akidah mereka, wa awamira dinihim, dan perintah agama mereka, allati ta'muru bittaqaddumil ilmi, yang menganjurkan untuk memiliki kemajuan dalam bidang ilmu wal hadari dan peradaban, takhallafu an sairil umam, maka mereka akan terbelakang dari umat-umat yang ada. Wa hina ya'uduna lidinihim, dan ketika mereka mau kembali kepada agama mereka, ya'udu lahum taqaddumahum wa izzatahum, maka akan kembali kepada mereka kemajuan tersebut dan yaitu kemuliaan mereka. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang saya pahami dari penjelasan poin yang kelima, jadi sebagian kalangan merasa dengan meninggalkan akidah yang sahihah, dengan meninggalkan perintah-perintah agama yang baku menurut mereka, umat Islam akan maju dan memiliki peradaban yang modern. Namun ternyata faktanya justru mereka menjadi umat yang terbelakang. Saya ulangi, niat mereka ingin menjadi umat yang maju, umat yang memiliki peradaban modern, tetapi dengan cara apa? Mengorbankan agama. Contoh ungkapan yang paling sederhana yang mungkin pernah kita dengar, kalau kita masih mau bahas tauhid syirik, kita nggak akan maju. Ya, orang Amerika sudah sampai bulan, kita masih ngomongin tauhid syirik, masih ngomongin bid'ah, masih bahas khilafiyah dan seterusnya, nggak akan maju kita. Nah, supaya maju gimana? Ya sudah, kita berbicara modern, agama ya dibawa kepada pemahaman yang modern, jangan kaku, kolot, kuno kayak dulu gitu. Yang menunjukkan apa? Ya silakan kalau mau mentafsirkan Al-Quran seperti apa, mau sekarang sudah maju, dicocok-cocokkan dengan kemajuan zaman. Ayo kita bahas teknologi. Al-Quran ditafsirkan dengan teknologi, Al-Quran ditafsirkan dengan yaitu budaya dan lain sebagainya. Nah, kita baru maju ini. Tapi kalau kita masih berkutat pada ajaran kuno, ajaran yang sudah masa lalu, tauhid, syirik dan lain sebagainya, kita nggak akan maju. Nah faktanya mereka juga nggak maju. Ya, mana umat Islam yang meninggalkan agama yang sekarang diakui di dunia? Tetap orang-orang kafir yang lebih dominan di dalam hal kemajuan, teknologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian Syekh mengatakan, kalau mereka mau kembali kepada agama mereka, baru mereka akan menjadi umat yang maju dan akan menjadi umat yang mulia. Dan ini sering kita sampaikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengejar kemuliaan duniawi, kemajuan dan lain sebagainya dengan meninggalkan agama, dengan mengorbankan agama, maka kita nggak dapat dua-duanya. Kemajuan nggak didapatkan, agama terkorbankan, rugi dua kali. Tapi kalau kita mempertahankan agama meskipun tidak berniat
menjadi bangsa yang maju, tidak mengejar duniawi lah, maka agama kita akan tetap aman. Artinya kita akan yaitu benar-benar tetap di atas agama yang benar, dan insya Allah dunia akan datang. Jadi secara otomatis kesimpulannya, kalau kita ngejar dunia dengan mengorbankan agama, dunianya luput, agamanya hilang. Tapi kalau kita mempertahankan agama tanpa diniatkan untuk meraih dunia, maka agama kita akan tetap ada dan dunia akan datang dengan sendirinya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka konsisten berada di atas agama yang benar, meneruskan dakwah Rasulullah SAW, mengajak umat bertauhid. Allah kasih apa? Allah kasih akhirat dan dunia. Ya, bukan hanya akhirat saja. Allah kasih mereka dunia hanya sebagai tambahan, hanya sebagai penyerta, tapi yang paling utama mereka mendapatkan akhirat. Nah, baru setelah itu umat semakin lemah imannya, sudah semakin menurun kualitas imannya, sehingga terjadilah yaitu kemerosotan akidah. Baru agama mereka hilang, dunia mereka juga apa? Hilang. Ini contoh yang nyata, sejarah yang tidak terbantahkan. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ketika berperang bersama Rasulullah SAW, tujuan mereka apa? Li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Tidak ada sedikit pun mereka berniat untuk menguasai dunia. Yang penting agama Allah tegak. Ketika dakwah ini disampaikan, maka umat bisa mengetahui tauhid. Dan terjadi apa? Fatu Mekah, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Ya, kemudian terjadi pembukaan negeri-negeri ya di dalam dakwah Islam. Jadi pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertauhid dengan mengokohkan agama ini di atas muka bumi, sekaligus Allah akan memberikan kenikmatan duniawi. Nah, sadisan yang keenam, idza haqqaqtumul iman al-matlub, jika kalian betul-betul mewujudkan keimanan yang diinginkan, yang dituntut, fasayatikumun nasrul mau'ud, maka pertolongan yang dijanjikan akan datang kepada kalian. Jadi kesimpulannya, syarat mutlak pertolongan Allah itu didapatkan bagi orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Lalu Syekh menutup pembahasan yang ke-26 ini dengan firman Allah sebagaimana judul awalnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi keharusan bagi kami yaitu Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat ke-47. Nah, jadi siapkan dulu persyaratan tersebut, baru kita mengharap pertolongan Allah. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan bagian yang ke-27. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, al-kufrul akbar wa anwa'uhu. Kufur akbar, kufur besar dan macam-macamnya. Apa itu kufur akbar? Al-kufrul akbaru yukhriju sahibahu minal Islam. Kufur akbar adalah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi menjadi apa? Murtad. Wa huwal kufrul i'tiqadi, dan ini adalah kufur keyakinan. Karena kufur itu ada dua, kufur i'tiqadi wa kufrun amali. Kufur keyakinan dan kufur amalan. Wa anwa'u katsiratun, dan macam-macam kufur i'tiqadi itu ada banyak. Minha, di antaranya. Di sini beliau menyebutkan ada 6 kufur akbar yang dilandasi dengan keyakinan. Ya, awalan yang pertama kufrut takdzib,
kufur pendustaan. Wa huwa takdzibul Qur'ani awil hadis, mendustakan Al-Qur'an atau hadis. Au ba'di ma jaa'a fihima, atau sebagian yang datang dari keduanya. Perhatikan, mengkufuri seluruh Al-Qur'an atau mendustakan seluruh Al-Qur'an atau mendustakan seluruh hadis atau mendustakan sebagian ayat Qur'an atau sebagian hadis. Ini sama. Sudah dianggap keluar dari Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya bahwa kufur takdzib, kufur pendustaan ini diantara kufur akbar. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-68 Allah berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah dengan kedustaan atau mendustakan kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis ketika datang kepadanya. Nah, ini yang menjadi poin utama di dalam ayat terkait dengan pembahasan kita. Kufur karena mendustakan Al-Quran ataupun hadis. Yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, au kadzdzaba bil haqq, atau mendustakan kebenaran. Maka alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang kafir? Allah sebutkan, ya, jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang kafir. Ya, berarti mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran dan Sunnah itu perbuatan orang kafir. Sanian, yang kedua di antara kufur akbar, kufur i'tiqadi, kufrul iba wal istikbar. Kufur iba yaitu enggan, dan istikbar yaitu sombong. Enggan menerima kebenaran dan sombong untuk menerima kebenaran. Matasdik, meskipun dia percaya, wa huwa adamul inqiyadi lil haq, yaitu tidak patuh pada kebenaran, mal iqrari bi, bersama dengan yaitu keyakinannya, itu dia mengakuinya. Artinya sebenarnya dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk diimani, wajib untuk ditaati. Mengakui bahwa Al-Quran itu hak, mengakui bahwa As-Sunnah itu hak, tetapi tidak mau menerima. Beda ya, mengakui dan menerima, dengan hanya sekedar mengakui tapi tidak mau menerima. Kalau mengakui saja ya sederhana, saya akui. Dalam urusan dunia saya akui, ya kamu hebat. Tapi tidak mau apa? Mendukung. Ya. Tidak mau berbuat baik. Maka dari itu mengakui harus dengan apa? Mendukung, mentaati. Baru dianggap sebagai orang yang beriman. Nah, kakufri iblis, seperti kufurnya iblis. Ini kufur apa? Iba wal istikbar, enggan dan sombong. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah, berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong dan termasuk di antara orang-orang kafir. Ya. Jadi sebenarnya iblis itu mengakui bahwa manusia itu lebih mulia, tetapi dia tidak mau ketika diperintah untuk
sujud. Nah ini. Jadi kalau hanya sekedar mengakui Quran itu benar, hadis itu benar, tidak ada manfaatnya kalau tidak mau mengamalkannya, kalau tidak mau menjalankannya dan patuh terhadapnya. Salisan, yang ketiga di antara kufur i'tiqadi, kufur akbar adalah kufrul dhanni wasyakki biyaumil qiyamah, meragukan hari kiamat, merasa ragu dan tidak yakin dengan hari kiamat. Au ingkaruhu, atau mengingkari, wa adamut tasdiqi bihi, dan tidak mempercayainya. Perhatikan, ini dua hal yang berbeda tetapi sama hukumnya. Apa itu? Meragukan dan tidak meyakini. Kalau ragu itu masih ada kemungkinan benarnya. Akhirat itu ada enggak? Bisa ada, bisa enggak. Ini namanya apa? Ragu. Tapi kalau ditanya akhirat ada enggak? Enggak ada. Berarti ini apa? Mengingkari. Dua-duanya sama hukumnya. Ya. Sehingga pilihannya hanya satu, yakin. Baru dianggap beriman terhadap hari akhir, rukun iman yang keenam. Ya, makanya sama sekali tidak boleh ada keraguan di dalam keimanan ini. Wajib diyakini. Ragu saja tidak boleh, apalagi mengingkari. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Dalam surat Al-Kahfi ayat 36-37 Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah aku mengira bahwa kiamat itu benar-benar tegak. Berarti orang ini yakin atau ragu? Ragu. Saya rasa kiamat itu tidak benar-benar ada. Itu maknanya. Wala irudittu ila rabbi, dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, tentu aku akan menjumpai yang lebih baik dari kebun-kebun yang ada. Maka temannya yang beriman berkata, untuk mengajak hiwar, diskusi, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Nah, ini poin utamanya. Apakah engkau kufur terhadap Tuhan yang menciptakanmu dari tanah? Berarti orang ini memahami keraguanmu itu adalah kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayatnya dalam sebuah kisah yang diangkat di dalam Al-Qur'an, ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi meskipun siapa yang berkata ini, katakanlah kita ketahui, tapi percakapan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an ini 100% bisa diterima, bisa menjadi dalil. Artinya orang yang mengatakan kepada temannya yang ragu tadi, apakah kamu kafir terhadap apa yang terhadap Tuhan yang telah menciptakanmu, berarti memang benar. Ragu itu bisa menjadi orang kafir. Tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula, yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian membentukmu sebagai laki-laki yang sempurna. Itu kufur yang ketiga, yaitu kufur dzan wa syak, ragu, ya, tidak yakin. Rabi'an, yang keempat di antara kufur i'tiqadi, kufur akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam adalah kufrul i'rad, berpaling. Wa huwal i'radu an matalibil Islam,
yaitu berpaling dari tuntutan-tuntutan di dalam agama Islam, ghairu mu'minin biha, tidak beriman kepadanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Ya, ini hampir sama dengan apa? Mendustakan. Bedanya kalau mendustakan itu terang-terangan nggak percaya. Tapi kalau berpaling bisa jadi hanya sekedar cuek. Ya, meskipun secara lisan tidak menolak, meskipun tidak tegas saya nggak percaya, atau kalau kufur yang ketiga tadi apa? Kufur ragu, tidak secara tegas mengatakan saya ragu, tetapi dengan berpaling itu sudah cukup menjadikan orang ini kufur, keluar dari Islam. Ya, berpaling dari syariat-syariat Islam, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Ya, dibacakan Al-Quran, diingatkan tentang tauhid, dia tidak mau mendengar. Perhatikan ya, tidak mau mendengar sama sekali, acuh tak acuh. Bukan orang yang mungkin masih mendengar dan meyakini kebenaran, tapi dia karena lemah iman akhirnya tidak mengamalkan. Ini ada perbedaan ya, karena ini didasari apa? Keyakinan. Kan ada orang yang ketika dinasehati dia dengar, cuman belum bisa menjalankan nasihat. Beda nggak dengan orang yang dinasehati nggak mau dengar apa-apa? Beda. Dan Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Ketika mendengar peringatan dari Allah, apakah dia ada sikap acuh tak acuh, nggak ngereken, belas nggak ngereken, tidak masuk sama sekali di telinga kanan, ya, jangankan sampai tembus ke telinga kiri, sampai telinga kanan yang sudah nggak masuk, ya, mungkin gitu gambarannya. Artinya apa? Dia nggak dengar sama sekali, tidak mau mendengar. Nah, ini apa? Berpaling. Akhirnya ya tidak menjalankan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Oh, nggak ngereken sama sekali. Beda dengan orang yang mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, masuk ke dalam hatinya, tapi dia masih berat untuk mengamalkan. Apakah orang ini berpaling? Tidak. Dia dengar kok, dia faham. Cuman karena hawa nafsu itu masih mendominasi, akhirnya dia belum bisa menjalankan. Nah, untuk orang semacam ini masih diharapkan taubatnya, karena dia sudah tahu apa yang dilakukan salah. Beda dengan orang yang berpaling, belum apa-apa sudah apa? Tidak mau peduli, tidak mau mendengarkan. Khamisan, yang kelima, kufrun nifaq. Di antara kufur akbar, kufur i'tiqadi adalah kemunafikan. Wa huwa izharul islami bil lisan wa mukhalafatuhu fil qalbi wal a'mal. Yaitu menampakkan Islam secara lisan. Ya, kowar-kowar kalau dia beragama Islam, tetapi menyelisih Islam di dalam hati dan amalannya, hatinya masih kufur. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga. Yang demikian itu dikarenakan mereka beriman kemudian kafir, maka Allah menutup hati mereka dan mereka tidak memahaminya. Mereka nggak faham, ya, kalau hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak merasa kalau mereka itu telah berbuat kekufuran. Karena orang-orang munafik mengira perbuatan mereka ini perbuatan yang aman, perbuatan yang adil. Ya, jadi orang-orang munafik merasa mereka itu bijak.
Karena di sini orang-orang kafir tidak mau menerima Islam. Di sini orang-orang Islam berpegang teguh dengan agamanya. Nah, kita tengah-tengah aja lah. Apa itu? Di hadapan orang Islam kita ngaku Islam, tapi kita sendiri nggak yakin. Ya udah, kita bisa gabung juga dengan orang-orang kafir. Kan mereka seperti itu. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di hadapan orang yang beriman mereka mengatakan amanna, kami beriman. Tapi ketika mereka kembali dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami hanya bersenda gurau saja dengan orang-orang yang beriman. Jadi bagi mereka ini adalah sikap yang cerdas menurut mereka. Ya, padahal sebenarnya ini adalah kebodohan yang sangat luar biasa. Karena mereka sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa qauluhu ta'ala atau wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak benar-benar beriman. Ya, orang munafik hanya mengaku beriman saja tetapi hatinya tidak. Maka ini termasuk kufur akbar. Dan yang terakhir, yang keenam, kufrul juhud. Di antara kufur akbar, kufur i'tiqadi adalah kufur juhud, yaitu menentang. Perhatikan, bukan hanya sekedar ragu, bukan hanya sekedar enggan, bukan hanya sekedar mendustakan, tetapi menentang. Kalau mendustakan, saya nggak percaya, tapi dia nggak nantang. Ya, kalau ragu hanya sekedar ragu, berpaling hanya sekedar cuek, tapi ini menentang, menganggap bahwa yang dia lakukan itu lebih benar dan kita salah. Wa huwa alladhi yunkiru syai'an ma'luman minad din, yaitu orang-orang yang jelas-jelas mengingkari sesuatu yang telah maklum dalam agama, misal arkanil Islam, seperti rukun Islam, awil iman atau iman, kalladzi yatrukus salata ghaira mu'taqidin biha, seperti orang yang meninggalkan salat tidak meyakini kewajibannya. Jadi sengaja apa? Nentang dia. Fahuwa kafirun murtaddun anil Islam, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Ya, jelas seperti ini. Bukan hanya tidak mau sholat karena malas, tidak mau sholat karena tidak meyakini wajibnya sholat. Ya, jadi nentang kewajiban sholat, menentang tauhid, menentang dilarangnya kesyirikan. Nggak boleh kita melarang kesyirikan, itu hak asasi manusia. Syirik itu sah-sah saja. Nah, ini menentang ini. Maka ini termasuk kufur akbar. Dan yang terakhir, wa kadzalikal hakim, demikian pula seorang hakim. Idza jahada hukmallah, ketika ia mengingkari dan menentang hukum Allah. Perhatikan, masalah hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada perincian. Tidak kebiah uyah, setiap hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah kita katakan kafir. Tapi juga kita tidak apa? Tidak bermudah-mudahan, oh enggak kafir kok. Tapi ada perincian. Kapan kafir, kapan tidak kafir, ada perinciannya. Nah, di sini disebutkan, kalau dia jelas-jelas menentang hukum Allah, bukan karena kebodohan, artinya sudah dijelaskan, ditegakkan hujah, tapi tetap kekeh untuk menentang hukum Allah, maka kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir.
Qala Ibnu Abbas menjelaskan, man jahada ma anzalallahu faqad kafara. Siapa yang menentang apa yang Allah turunkan maka ia kafir. Karena kita jumpai di dalam tafsir Ibnu Abbas yang lain tentang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul fasikun. Jadi ayat ini ada 3 redaksi. Awalannya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tetapi akhirnya beda, ada 3 redaksi. Ada kalanya faulaika humul kafirun, ada kalanya faulaika humul zalimun, ada kalanya faulaika humul fasikun. Kadang dia bisa kafir, bisa juga zalim, bisa juga fasik. Ya, bisa juga apa? Fasik. Dan ini di surat yang sama, di ayat yang berbeda. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapakah hakim yang dianggap telah kufur? Yaitu hakim yang menentang apa yang Allah turunkan. Tapi kalau dia meyakini sebenarnya hukum Allah itu lebih baik, tapi karena hawa nafsu, karena terpaksa, ya, karena lemah iman, maka tidak dikafirkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bagian yang ke-28, yaitu al-kufru al-asghar, kufur kecil dan macam-macamnya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang sampaikan, tafadhol silahkan. Iya. Kalau ada keyakinan yang masih bercokol pada sebagian kaum muslimin, yang itu merupakan kesyirikan, apa hukumnya? Apakah mereka itu musyrik atau mereka diberi uzur? Ini pembahasan yang cukup sensitif, terlebih apabila kita bermudah-mudahan di dalam memvonis musyrik kafir. Oleh karena itu sebaiknya fokus kita pada dakwah saja, tidak perlu membahas status mereka. Kalau kita, ya mungkin musyrik kalau melakukan itu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam suatu permasalahan yang sensitif, beliau dikisahkan tidak berani atau tidak tegas memvonis lawan bicaranya atau lawan diskusinya. Beliau hanya mengatakan, kalau saya melakukan saya kafir. Kayak saya yang melakukan ini saya kafir. Itu artinya apa? Artinya beliau tidak dengan tegas mengatakan yang kamu lakukan itu menjadikan kamu kafir. Jadi ini edukasi yang sederhana agar umat itu sadar, tanpa perlu kita membahas status orang yang kita pertanyakan. Setidaknya apa, kita sudah menyampaikan pesan. Kalau kita fokus ini musyrik, ini kafir, wah, akhirnya kita sibuk memilih orang, daftar satu kampung didaftar, Pak Fulan iki kafir, iki musyrik, iki ngene, sehingga Fulan meninggal, sholat tidak yo, buka kamu sih, oh wis kafir iki, gak sholat. Sibuk di situ kita akhirnya.
Terlepas dari masalah mensolati, ya ini mungkin pernah kita sampaikan. Kalau kita merasa nggak seret, ya sudah nggak usah mensolati, nggak perlu ngomong kafir aja mau solati, kacau. Toh hukum mensolati jenazah itu fardu kifayah. Karena kita khawatir ini jangan-jangan orang yang sudah murtad nih, ya sudah kita nggak usah mensolati, diam saja. Kalau ternyata nggak murtad, karena kita salah menilai, sudah ada yang nyolati, aman kan? Ya. Kalau seandainya benar-benar murtad, kita nggak sholat benar, tapi orang yang lain kan nggak tahu, ya mereka dapat uzur mensolati orang murtad, kan begitu. Tapi kalau kita membuat kegaduhan dengan banyak memvonis, membahas status orang, nah ini jangan. Lebih baik kita fokus pada memberikan edukasi, menyampaikan dakwah. Kalau mereka menerima, alhamdulillah, nggak menerima, ya nggak usah terlalu dalam lah membahas ini sebenarnya orang ini statusnya apa, musyrik atau kafir. Boleh kita mengatakan yang percaya ini musyrik, yang percaya ini kufur, tapi status person per personnya ini jangan terlalu kita membahasnya lah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.